Mengapa sepertinya setiap negara Arab membenci Iran? Menyebut agama, sejarah, atau rivalitas lama memang mudah, tapi itu bukan hal yang membuat ibu kota Teluk terjaga di malam hari. Teluk Persia adalah dikotomi, dengan gedung pencakar langit di Dubai, Riyadh, dan Doha, didukung kekayaan minyak triliunan dolar dan aliansi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, ada Teheran yang tangguh, negara yang dikenai sanksi dan belajar bertahan tanpa semuanya. Ini bukan kebencian lama, tapi perebutan kekuasaan modern di mana drone murah mengalahkan pertahanan miliaran dolar. Ide-ide mengancam kerajaan dan satu jalur air sempit bisa mencekik ekonomi global. Ketakutan di ibu kota Arab bukanlah bahwa Iran akan menyerang dengan tang, tapi bahwa Iran telah menemukan cara untuk menang tanpa tang tersebut. Peristiwa 14 September 2019 menggambarkan hal ini dengan jelas, saat ancaman teoretis menjadi kenyataan fisik pada pukul 4 pagi. Fasilitas pengolahan minyak Abkhaz di timur Arab Saudi adalah situs industri paling berharga di dunia, memproses hampir 70% dari produksi minyak kerajaan. Fasilitas itu dijaga sistem pertahanan udara Skyguard, rudal darat ke udara Shaheen, dan baterai Patriot untuk menembak jatuh jet dan rudal balistik di ketinggian tinggi. Beberapa menit setelahnya, fasilitas itu diserang kawanan drone terbang rendah dan rudal jelajah. Dalam waktu kurang dari 20 menit setengah dari produksi minyak Arab Saudi terhenti. 5% pasokan minyak dunia lenyap dalam kepulan asap hitam. Serangan itu diklaim pemberontak Yaman, tetapi intelijen Washington dan Riyadh langsung menuding Iran. Itu adalah momen kesadaran pahit. Arab Saudi telah menghabiskan ratusan miliar untuk pertahanan, tapi itu sia-sia. Ini bukan soal minyak, tapi kerentanan. Negara Arab dibangun di atas model rapuh. Kekuatan mereka didukung stabilitas, ekspor minyak lancar, pasar tenang, investasi asing, dan jalur pelayaran aman. Kota mereka terpapar di pesisir, air dari pabrik desalinasi, kekayaan mengalir lewat titik sempit. Iran dibangun dengan cara yang berbeda. Puluhan tahun sanksi dan isolasi telah memaksanya untuk menjadi mandiri. Iran tidak bergantung pada investasi asing atau pariwisata, sebaliknya Iran mengandalkan rudal, drone, dan milisi. Akar konflik ini bukan teknologi, melainkan identitas. Jika Anda suka penjelajahan peta seperti ini, silakan berlangganan dan dukung saya yang menghabiskan waktu berjam-jam menatap gurun yang sama. Banyak orang Iran menganggap diri mereka Persia bukan Arab, dan ini penting. Iran yakin mereka pusat kawasan, bukan sekadar ingin berpengaruh, sekadar penegasan. Orang Iran berbicara bahasa Farsi, bukan Arab. Farsi adalah bahasa Indo-Eropa yang lebih dekat ke Inggris daripada dialek Riyadh atau Kairo. Namun, perpecahan ini lebih dari sekadar bahasa. Sejak 1501 Iran menjadi pusat Islam Syiah, minoritas di dunia Muslim. Pada peta, Anda dapat melacak lokasi populasi Syiah dan itu penting. Sekitar 85 hingga 90% umat Muslim adalah Sunni, monarki Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, mereka adalah negara-negara Sunni. Namun, masih ada populasi Syiah yang besar di provinsi timur Arab Saudi yang kaya minyak dan di Bahrain, di mana mayoritas Syiah diperintah oleh Raja Sunni. Bagi penguasa Arab, ini bukan soal teologi, tapi garis patahan. Selama berabad-abad, perpecahan masih bisa dikelola. Shah Iran, seorang Syiah, merupakan raja sekuler. Dia minum dengan pemimpin barat, berbisnis dengan Raja Saudi, dan menginginkan stabilitas, harga minyak tinggi, serta penekanan komunisme. Para raja Arab tidak suka, tapi paham. Lalu datang tahun 1979, revolusi Islam mengubah pemerintahan dan sifat Iran. Ayatollah Khomeini menolak monarki sebagai tidak Islami. Dia memandang ke seberang teluk kepada para raja dan emir, lalu mengatakan kepada mereka bahwa waktu mereka sudah habis. Revolusi ini tak hanya untuk Iran, tapi seluruh dunia. Bagi Arab Saudi, ini dianggap deklarasi perang. Saudi mendapat legitimasi dari menjaga Mekah dan Madinah, serta menganggap Syiah sesat. Tiba-tiba, teokrasi revolusioner di dekat mereka
mengklaim akan memimpin dunia Islam. Ketakutannya, Iran menyerang dengan ide, bukan tank. Khomeini menilai legitimasi berasal dari ulama, bukan raja. Para pemimpin Iran berbicara langsung kepada komunitas Syiah di dunia Arab, melewati pemerintah, dan mendorong protes serta perlawanan. Kerusuhan pecah di Provinsi Timur Arab Saudi pada 1979. Bahrain menghadapi protes Syiah berulang dalam dekade berikutnya yang dianggap dipicu oleh Iran. Apakah Iran mengatur insiden atau tidak, itu tak penting bagi para penguasa Arab. Pesannya jelas, identitas dijadikan senjata oleh Iran. Ini mengubah Iran dari saingan menjadi ancaman eksistensial. Saat Iran menjadi kacau dan revolusioner, para tetangganya melihat sebuah peluang. Peluang itu muncul di Irak. Pada September 1980, Saddam Hussein menyerang Iran dengan alasan sengketa perbatasan. Saddam khawatir revolusi Iran akan mendorong mayoritas Syiah Irak berbalik melawannya. Bagi monarki Arab di Teluk, Saddam memang brutal tapi berguna. Mereka menilai Iran revolusioner, Saddam sudah dikenal, jadi mereka memilih Saddam. Kuwait, Arab Saudi, dan negara Teluk lain menyuntikkan miliaran dolar untuk mendanai perang Irak, secara efektif membiayai mesin perang Saddam. Ekonomi Irak tetap bertahan saat tank melintasi perbatasan. Perang 8 tahun itu menewaskan hampir 1 juta orang. Iran tak pernah lupa bahwa saat mereka terluka, negara Teluk yang membayar biayanya. Keyakinan ini sudah tertanam dalam budaya strategis Iran. Iran keluar dari perang dalam keadaan lelah, paranoid, dan selamanya curiga terhadap negara-negara tetangganya. Iran membentuk keyakinan inti yang memengaruhi tindakannya hingga kini dan tidak akan membiarkan dirinya terpojok dan diserang lagi. Namun, Iran tidak merespons dengan membangun tentara tradisional, melainkan mengubah medan pertempuran sepenuhnya. Iran akan menunjukkan pengaruh lewat jaringan, bukan kekuatan militer. Iran juga akan bertempur jauh dari negaranya, bukan hanya menjaga perbatasan. Iran berinvestasi dalam perang asimetris, melatih milisi, mendanai gerakan politik, dan menanamkan diri di negara-negara rapuh. Tujuannya sederhana, membuat mustahil menghadapi Iran langsung tanpa memicu kekacauan dan pertumpahan darah di tempat lain. Contoh pertama dan paling sukses dari strategi ini muncul di Lebanon selama Perang Saudara Lebanon. Awal tahun 80-an Iran mengirim penasihat Garda Revolusi ke Lembah Beka untuk membantu membentuk milisi Syiah baru, yaitu Hizbullah. Kelompok ini awalnya kecil, namun segera berkembang berkat pendanaan, senjata, pelatihan, dan bimbingan ideologis dari Iran. Seiring waktu, Hizbullah menjadi lebih kuat dari pemerintah Lebanon, bahkan memiliki lebih dari 150.000 misil dan roket. Dengan struktur komando, jaringan komunikasi, dan kebijakan luar negeri sendiri, Lebanon tak dapat berperang tanpa izin Hizbullah. Bagi negara Arab Sunni, ini mimpi buruk yang jadi kenyataan. Tahun 2003, Amerika Serikat menginvasi Irak dan menggulingkan Saddam Hussein. Bagi Iran, ini adalah gempa geopolitik. Musuh paling berbahayanya telah tiada, dieliminasi oleh musuh terbesar Iran, dan Iran bergerak cepat. Mereka membanjiri negara itu dengan petugas intelijen, ulama, dan pendanaan untuk milisi-milisi lokal. Pasukan mobilisasi rakyat di Irak kini adalah gabungan milisi, banyak di antaranya setia kepada pemimpin tertinggi Iran. Irak berperan sebagai penyangga dan landasan peluncuran terhadap Arab Saudi dan Yordania. Ini mengubah segalanya. Iran kini sudah di perbatasan mereka, bukan lagi di seberang teluk. Dengan pengaruh di Irak yang sudah diamankan, Iran mengejar sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu koridor pengaruh yang berkesinambungan membentang ke arah barat. Mereka menyebutnya jembatan darat. Rute dari Iran melewati Irak, Suriah, hingga Lebanon. Koridor ini memungkinkan Iran memindahkan senjata, personel, dan pasokan tanpa bergantung pada jalur udara atau laut yang rawan intersepsi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Iran kini punya akses langsung ke Laut Tengah, membuat negara-negara Arab terkepung. Arab Saudi
melihat ke utara dan melihat pengaruh Iran di Irak. Yordania melihat ke timur dan melihat milisi yang didukung Iran di dekat perbatasannya. Israel melihat ke utara dan melihat Hizbullah semakin kuat. Dari tahun ke tahun, Iran telah mengubah letak geografis menjadi kekuatan tawar. Jika front utara seperti api yang membara perlahan, front selatan justru ledakan. Yaman memiliki perbatasan yang panjang dan mudah ditembus dengan Arab Saudi. Negara itu miskin, terjal, dan secara historis tidak stabil. Pada tahun 2014 gerakan Houthi, sebuah kelompok Syiah Zaidi dari pegunungan utara, merebut ibu kota Sana'a. Syiah di sini berbeda dengan di Iran. Hubungan Houthi dan Teheran bersifat strategis, bukan doktrinal. Mereka memiliki musuh bersama dengan Iran, yaitu pemerintah yang didukung Saudi dan Amerika Serikat. Rudal balistik, drone, dan ranjau anti kapal diselundupkan ke Yaman. Panik, Saudi meluncurkan kampanye udara besar pada 2015 untuk memulihkan pemerintahan, berharap menang cepat. 7 tahun berlalu, Saudi masih terjebak konflik, sementara Houthi bertahan dan menyerang balik. Mereka mulai menembakkan rudal balistik jauh ke dalam wilayah Saudi, menargetkan bandara Riyadh dan fasilitas minyak Jeddah. Perang itu menunjukkan bahwa bahkan negara teluk terkaya pun tak bisa menang mutlak. Di Yaman, satu tembakan rudal Patriot menelan biaya sekitar 3 hingga 4 juta dolar. Drone Houthi yang dirakit di garasi dengan suku cadang Iran dan mesin pemotong rumput, harganya antara 2 hingga 20 ribu dolar. Ekonomi perang tersebut tidak berkelanjutan. Dampak psikologis di negara-negara teluk signifikan. Selama puluhan tahun, mereka merasa kekayaan dan aliansi barat membuat mereka tak tersentuh. Yaman membuktikan Iran mampu menguras sumber daya dan meneror kota mereka tanpa menembakkan satu peluru dari wilayah Iran. Ini membentuk penyangkalan yang masuk akal, mencegah perang langsung sambil tetap mencapai efek strategis perang. Jika sebuah rudal menghantam kilang minyak Arab Saudi, Iran menyangkal keterlibatan. Mereka mengklaim itu adalah aksi perlawanan lokal Yaman. Dunia tahu teknologinya dari Teheran, tapi tanpa bukti kuat, sulit melancarkan invasi penuh ke Iran sebagai balasan. Ini bukan hanya aliansi militer, tapi juga senjata demografis. Negara-negara Arab melihat populasi mereka sebagai potensi perpecahan dan ancaman internal. Bahrain, pulau mayoritas Syiah di bawah monarki Sunni, mengalami ketakutan itu. Tahun 2011 terjadi protes menuntut reformasi. Dewan Kerjasama Teluk tak menganggapnya sebagai gerakan domestik. Mereka menganggapnya plot Iran. Tank Saudi melintasi jembatan Raja Fahd untuk menumpas pemberontakan. Keterlibatan Iran kurang penting dibandingkan ketakutan akan kemungkinan mereka terlibat. Setiap protes di provinsi Timur Arab Saudi atau kerusuhan di Kuwait dipandang serupa sebagai pengepungan dari segala arah dengan adanya proksi Iran di sana. Namun, pengaruh utama sebenarnya bukan di darat, melainkan di laut. Selat Hormuz adalah titik sempit dengan lebar hanya 2 mil. Pada titik tersempitnya, selat ini menyumbang 20% minyak dunia dan sepertiga LNG laut, sekitar 20 juta barel per hari. Sebagian besar minyak itu berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak. Ini adalah jalur kehidupan ekonomi dunia Arab. Tanpa kemampuan untuk mengekspor melalui selat ini, ekonomi Dewan Kerjasama Teluk akan runtuh hampir seketika. Seluruh model nasional mereka bergantung pada kelancaran arus kapal tanker keluar dari teluk. Iran menguasai garis pantai utara selat tersebut. Iran memantau jalur pelayaran dari pegunungan terjal yang ideal untuk menyembunyikan pertahanan pantai. Selama puluhan tahun, Iran mengandalkan kawanan kapal cepat, kapal selam mini, dan ranjau, investasi kecil yang bisa melumpuhkan perdagangan global. Inilah opsi nuklir Iran tanpa perlu senjata nuklir jika negara-negara Arab atau Amerika Serikat menyerang Iran secara langsung. Teheran sering mengancam menutup Selat Hormuz, dan ancaman ini saja sudah membuat tarif asuransi pengiriman naik tajam. Hal ini menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi negara tetangga.
Ini adalah bentuk perang ekonomi yang menargetkan fondasi utama monarki Arab. Jadi mengapa geografi ini menentukan seluruh strategi Arab? Monarki Teluk selama 30 tahun terakhir bertransformasi dari kerajaan gurun menjadi pusat global pariwisata, keuangan, dan perdagangan. Kota seperti Dubai, Doha, dan Riyadh mengandalkan investasi asing, perbatasan terbuka, dan pasar stabil. Negara-negara di zona perang tak bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia atau membangun Burj Khalifa. Namun, kerentanan kritis yang sering diabaikan adalah air. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bergantung hampir sepenuhnya pada pabrik desalinasi untuk air bersih. Ini adalah fasilitas industri besar yang terletak terbuka di garis pantai, sehingga menambah kerentanan. Namun, Iran telah membangun apa yang para pemimpinnya sebut sebagai ekonomi perlawanan. Puluhan tahun, isolasi telah memaksa negara ini untuk beradaptasi dengan kesulitan, infrastrukturnya kurang terpusat, dan penduduknya sudah terbiasa dengan pembagian jatah serta ketidakstabilan ekonomi. Dalam perang yang melelahkan, Iran lebih siap menanggung kerusakan dibanding ekonomi negara-negara teluk yang saling terhubung. Ketidakseimbangan ini menjelaskan mengapa negara Arab sangat mendorong RAS mempertahankan kehadiran angkatan laut besar di wilayah itu. Mereka butuh armada kelima alaihissalam menjaga keamanan selat karena tak mampu melakukannya sendiri, apalagi menghadapi keunggulan geografis Iran. Jika Selat Hormuz menjadi ancaman konvensional, program nuklir adalah ancaman eksistensial. Inilah isu yang menggeser konflik dari perang dingin regional menjadi potensi krisis global. Selama bertahun-tahun, Iran menegaskan program nuklirnya hanya untuk energi dan riset medis. Negara-negara Arab dan sebagian besar badan intelijen Barat tidak mempercayai hal ini. Mereka menunjuk pada angka-angkanya. Inilah sebabnya ibu kota negara-negara teluk panik akan angka 60%. Pengayaan bukan energi, melainkan hitungan mundur. Waktu yang dibutuhkan Iran untuk membuat bahan fisil cukup untuk satu senjata nuklir kini diperkirakan dalam minggu, bukan tahun. Jadi, apa yang terjadi jika Iran melewati ambang batas? Jika Iran memperoleh senjata nuklir, perhitungan strategis di Timur Tengah akan berubah secara permanen. Iran yang punya senjata nuklir akan kebal invasi, memastikan rezim revolusioner tetap bertahan tanpa batas waktu. Seperti senjata nuklir yang menjaga rezim Korea Utara, hal itu juga memungkinkan Iran mendukung proksinya di Yaman, Lebanon, dan Irak tanpa takut hukuman. Bagi Arab Saudi, ini adalah garis merah. Pimpinan Arab Saudi telah secara tegas menyatakan bahwa jika Iran memperoleh senjata nuklir, kerajaan juga akan memilikinya. Ini memunculkan kemungkinan mengerikan perlombaan senjata nuklir di kawasan paling tidak stabil di dunia. Laporan intelijen menyebut Riyadh punya rencana darurat memperoleh kemampuan nuklir dengan cepat melalui sekutu. Pakistan adalah sekutu Sunni bersenjata nuklir yang programnya dulu didanai oleh Arab Saudi beberapa dekade lalu. Ini adalah jaminan nuklir yang dibayar dengan minyak dan uang tunai. Bayangkan ketegangan di Teluk Persia seperti Perang Dingin Asam Uni Soviet, tapi dengan beberapa perbedaan penting. Saat Perang Dingin, ada telepon merah dan jalur diplomatik rahasia untuk cegah eskalasi tak sengaja. Antara Riyadh dan Teheran, hampir tak ada kepercayaan dan komunikasi langsung sangat minim. Rudal dari Iran ke Riyadh hanya butuh waktu kurang dari 5 menit. Dalam krisis, pemimpin hampir tidak punya waktu memverifikasi ancaman sebelum memutuskan serangan balasan. Lalu, bagaimana akhirnya? Status quo ini penuh kekerasan dan tidak stabil, tetapi telah bertahan hampir setengah abad. Timur Tengah kini bergerak dari perang proksi ke situasi lebih bergejolak dengan kerusuhan internal, ketegangan nuklir, dan eskalasi regional. Tekanan utama berasal dari dalam Iran. Banyak negara Arab diam-diam berharap bukan pada perang, melainkan perubahan rezim. Protes di Iran tahun 2022 sampai 2023 menunjukkan perpecahan mendalam di Republik Islam itu. Generasi muda yang lahir jauh setelah revolusi 1979 tak terikat pada ideologi negara.
Mereka lelah dengan korupsi, penegakan agama yang ketat, serta kekayaan nasional yang mengalir ke milisi di Lebanon dan Yaman. Itu terjadi saat inflasi menggerus tabungan mereka. Media Arab dan platform media sosial berharap kerusuhan dalam negeri melemahkan kemampuan Teheran bertindak regional. Namun, strategi ini berisiko. Sebuah rezim yang terluka adalah rezim yang berbahaya. Jika kepemimpinan Teheran merasa kekuasaannya goyah, mereka mungkin melihat konflik luar negeri sebagai satu-satunya cara menyatukan negara. Kemungkinan kedua dulu tampak tak terpikirkan. Pada Maret 2023, Arab Saudi dan Iran memulihkan hubungan diplomatik dengan Beijing sebagai mediator, bukan Washington. Kedutaan besar dibuka lagi, nada bicara melunak, namun sedikit yang menganggap ini perdamaian. Ini lebih seperti jeda. Arab Saudi sedang mengalami transformasi ekonomi. Visi 2030 mengucurkan miliaran ke dalam proyek-proyek seperti NIAM dan menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga besar. Tapi Anda tidak bisa menarik wisatawan jika rudal berterbangan di atas kepala. Sementara itu, Iran sedang tercekik oleh sanksi dan membutuhkan perdagangan regional untuk tetap bertahan. Kedua pihak hanya mengulur waktu tanpa mengubah strategi. Jaringan proksi, narasi sektarian, dan sentrifus nuklir masih ada. Yang tersisa adalah hasil ketiga dan yang paling mungkin, yaitu perang dingin struktural yang tidak pernah benar-benar berakhir. Permusuhan terhadap Iran bukan hanya soal sekte atau etnis, tapi soal niat. Monarki Arab adalah kekuatan status quo yang ingin perbatasan stabil, jalur pelayaran terbuka, dan peta tetap utuh. Iran adalah kekuatan revolusioner yang ingin menggambar ulang peta dan membangun tatanan baru dengan Teheran sebagai pusat. Selama keyakinan dan aliran energi global melalui jalur air sempit tetap ada, persaingan ini akan terus berlangsung hingga berakhir. Satu kesalahan perhitungan di selat, satu serangan yang tak bisa disangkal, dan seluruh kawasan bisa langsung membara. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat berarti. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Mappack.